Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur atas anugerah-Mu, waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk menghadap kepadamu, untuk menaikkan puji dan syukur, untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami memperingati pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu melalui perjamuan kudus. Mari Bapa, para imam Kau percik dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kami imani Kau ada di tengah-tengah kami, dan para malaikat-Mu Kau perintahkan untuk berkemah di sekeliling kami. Kami akan memuji, memuliakan Engkau Bapa. Oleh karena kuasa kurban-Mu, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dibuat bagiku. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha sempurna, hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Yang lemah dikuatkan. Dikuatkan
kita nyanyikan sekarang, tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu. Sehingga kami bisa bersama-sama untuk kami memuji memuliakan nama Engkau. Bahkan kami bersama-sama Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap pribadi kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami semuanya. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga Engkau pakai menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau senantiasa berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat sore. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada kesempatan ini dengan tema pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Dipersilakan. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendapatkan berita kalau hari-hari ini dikatakan adalah hari-hari akhir atau dikatakan akhir zaman. Ada yang mengatakan pula akhirnya akhir zaman. Jadi sepertinya kita sudah ada di penghujung zaman.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semuanya supaya tidak menjadi gelisah, tidak panik, tidak takut, karena itu sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi, atau dalam istilah umum, langit bumi itu akan segera berlalu, akan segera lenyap. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar berita seperti ini, kita memperhatikan firman Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sering kita mendapatkan kabar-kabar tentang wabah penyakit yang saat ini sedang merajalela, yaitu COVID-19. Kemudian banyak terjadi gempa bumi, ada tsunami, bencana alam dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menguasai diri, supaya kita tenang dan tidak takut. Belum lagi menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pribadi kita masing-masing, yang mengancam itu seperti krisis ekonomi, kemudian renggangnya persekutuan antara keluarga, antara saudara dan sebagainya. Itu juga kalau kita tidak menguasai diri, kita menjadi takut, cemas, menjadi khawatir dan sebagainya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita menguasai diri dan tenang. Tenang itu jiwa, ya. Jiwa kita tenang, kemudian kita mengambil sikap untuk bisa berdoa. Amin. Di hari-hari ini supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan hidup kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Puji nama Tuhan. Kita lanjut membaca 1 Yohanes 2 ayat 15 dan sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Karena kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada di dalamnya. Tidak ada di dalam orang itu. Sebab apa? Semua yang ada di dalam dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kemudian dunia itu sedang lenyap dengan keinginannya, dengan keangkuhannya, dengan keserakahannya, dengan kejahatannya. Itu sedang lenyap, ya. Berjalan menuju kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Hidup setiap orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan itu dijamin
oleh Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi kalau sebatas mengasihi dunia, mengejar dunia, ya, kekayaan, keinginan daging, keinginan mata, pesta pora dan sebagainya, itu nanti akan menuai kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kita merindukan hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu kita belajar untuk menguasai diri, untuk tenang, berdoa, dan melakukan kehendak Tuhan. Kita lanjutkan membaca 1 Petrus 4 ayat 2-4. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ayat ini mengatakan supaya waktu yang sisa di akhir zaman ini, waktu yang sisa maupun secara pribadi kita masing-masing, kita sudah menjalani sekian waktu, ya. Katakan waktu yang masih kita ada ini adalah bagian dari akhir atau sisa, ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau keinginan daging dan hawa nafsu, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 3, bahwa telah cukup waktu, ya, kita mempergunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala dan sebagainya yang terlarang. Seperti juga dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, itu perbuatan daging telah nyata. Bisa dibaca, silakan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, pencemaran, ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi hal-hal yang demikian itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, kalau yang melakukan hal-hal itu, perbuatan daging, kemabukan, pesta pora, percabulan, kedengkian, iri hati, dan seterusnya tadi, itu bagiannya adalah kebinasaan di dalam neraka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau dahulu kita melakukan hal yang seperti itu, sekarang berbalik, bertobat, berhenti meninggalkan hal-hal yang daging dan menuruti kehendak Tuhan, supaya kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Seperti ayat 4 juga dikatakan, sebab itu mereka heran, ya, orang-orang dunia itu heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan
yang sama dan mereka memfitnah kamu. Di jemaat yang sudah bertobat itu sudah meninggalkan kejahatan dan masuk di dalam area kebaikan di dalam Tuhan. Jadi tidak menyemplungkan diri lagi ke dalam ketidaksenonohan. Amin. Jadi kalau berdosa, bertobat, terus bertobat, semakin menguduskan diri, semakin hidup benar, kudus menurut pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai sudah berdosa, bertobat, kembali lagi ke kubangan dosa, terus bertobat lagi. Nah, Allah itu tidak bisa dipermainkan, tidak mau dipermainkan. Kalau bolak-balik seperti itu nanti dosanya tidak diampuni lagi. Jadi kalau sudah mengambil keputusan bertobat, kembali dari jalan yang jahat menuju kebenaran, maka terus menuju kepada kebenaran, berbuat kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 kita akan baca. Yesaya pasal 30 ayat 15 Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, maksudnya kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dan percaya kepada Allah, terletak kekuatanmu. Di awal dikatakan supaya jadilah tenang, ya, supaya dapat berdoa. Tenangnya adalah tenang di dalam hadirat Tuhan. Tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh, menuruti keinginan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tenang di dalam Tuhan, berdoa dan percaya kepada Tuhan secara penuh, maka terletak kekuatan kita. Amin. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu diperbarui kekuatannya, selalu diberikan pertolongan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, supaya kita menilai diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mendekat kepada Tuhan? Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Sebab dikatakan kalau mengasihi Tuhan itu menuruti firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, menjauhi segala kejahatan dan melakukan apa yang baik. Maka itu yang diperkenan oleh Tuhan. Di saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi suatu cobaan atau pergumulan, kesusahan dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah apapun, kita menguasai diri. Menguasai diri itu kita bisa
memanage atau mengelola emosi kita, ya. Emosi kita dikelola supaya jangan sampai meledak-ledak. Jangan sampai kita tanpa kendali. Kita menguasai diri, tenang dan berdoa. Amin. 3 hal. Menguasai diri, tenang dan berdoa. Itulah kekuatan kita. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Itulah kekuatan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di dalam waktu yang sisa ini kita lakukan kehendak Bapa. Kita melakukan kehendak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga harus menyadari posisi kita masing-masing. Di mana di dalam posisi itu kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Seperti kita sebagai suami, yang bapak-bapak sebagai suami, yang ibu-ibu sebagai istri, yang muda-muda sebagai anak, dan sebagainya. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti suami bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, menjadi imam di dalam keluarga, menjadi orang yang secara rohani kuat di dalam keluarga, untuk menjadi naungan bagi istri dan anak-anak. Kemudian kalau kita sebagai istri, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai penolong bagi suami, sebagai penopang bagi suami, ya. Bukan perongrong, tetapi penolong. Amin. Kemudian istri itu juga sebagai ibu, ya. Sebagai ibu juga bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan kepada kita untuk mengasuh, membimbing, juga untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Di samping itu, secara roh kita mendoakan anak-anak kita. Amin. Kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Kita bertanggung jawab atas suami kita, atas istri kita. Maksudnya kita itu bukan istri bersama atau suami bersama, enggak, ya. Kadang-kadang bahasanya itu bisa gak jelas, ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, misalnya saya punya suami, punya anak, ya. Memang punya suami, punya anak. Saya bertanggung jawab untuk mendoakan suami saya, untuk mendoakan anak-anak saya. Di samping itu, sebagai ibu juga bertugasnya nggak gampang, ya. Kadang harus bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang dibutuhkan keluarga. Kalau belum ada makanan, nasi, sayur, lauk, itu kepikiran, ya. Kalau nanti suami lapar, anak lapar, nah itu bertanggung jawab untuk mengadakan. Kalau belum ada, berdoa. Seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita memiliki tanggung jawab masing-masing, terutama di dalam hal saling mendoakan. Amin. Kemudian di dalam berjemaat, saudara dikasih Tuhan, kita juga masing-masing itu saling mendoakan, saling bergandengan tangan, saling mengasihi. Kalau ada satu yang jalannya bengkok, kita memberikan nasihat. Kalau ada satu yang lemah, kita menguatkan. Jadi saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jadi terjadilah suatu kesatuan tubuh Kristus, ya.
Kita ini adalah tubuh Kristus, di mana kita saling melayani. Kemudian kita di dalam masyarakat, kita juga bertugas untuk bisa menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah masyarakat dengan perbuatan kita, perkataan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam berbangsa bernegara kita pun mempunyai tanggung jawab untuk tunduk taat kepada kebijakan pemerintah. Kemudian kita juga mendoakan bangsa dan negara kita, karena itu juga perintah Tuhan. Hendaklah kamu mendoakan kesejahteraan kotamu, bangsamu, di mana kamu tinggal. Jadi kita terus mendoakan bangsa kita, Indonesia, ya, dari pusat sampai ke daerah, supaya diberikan perlindungan, keamanan, dibebaskan dari wabah penyakit dan sebagainya, supaya bangsa kita ini senantiasa mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri kita ini bisa bangkit untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita menguasai diri, memiliki pikiran yang tenang supaya dapat berdoa. Seperti sudah saya katakan tadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk sesama umat Tuhan. Jadi kita gunakan waktu-waktu yang masih ada ini sebaik-baiknya. Jangan kita bermain-main lagi dengan namanya dosa, dengan hawa nafsu daging. Jangan kita mengasihi dunia lagi. Kita hidup di dunia, kita memerlukan fasilitas dunia, tetapi jangan kita mengasihi dunia. Karena kalau mengasihi dunia, kasih akan Bapa itu tidak ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena langit bumi itu akan lenyap. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita baca Matius 24 ayat 35 sampai 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, terima kasih. Jadi katakan langit dan bumi akan berlalu. Jadi dunia ini akan berlalu, akan lenyap. Tetapi perkataanku, itu perkataan firman Tuhan, tidak akan berlalu. Amin. Firman Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya, sampai kerajaan surga. Jadi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan mendapatkan hidup kekal. Amin. Kemudian tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini tentang saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan berfirman bahwa saat dia naik, dia akan turun kembali, datang ke dunia yang kedua kali. Tetapi saatnya tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita, maka kita harus siap sedia setiap saat. Amin. Jangan sampai saat Tuhan datang kita tertinggal, kita tidak ikut dipermuliakan. Jangan sampai terjadi. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita senantiasa siap sedia, karena kita tidak tahu Tuhan itu datang yang kedua kali itu kapan.
Untuk saudara yang dikasih Tuhan, kita senantiasa mengupayakan untuk hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Amin. Siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan saat ini supaya kita ini senantiasa belajar untuk menguasai diri, untuk tenang, untuk bisa berdoa. Di hari-hari yang akhir ini, kita senantiasa menyiapkan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk senantiasa dipenuhi dengan kuasa Allah. Untuk senantiasa kita ini dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Karena kita ini adalah milik kesayangan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat pengorbananmu, buat kebangkitanmu dari antara orang mati. Saat ini iman, pengharapan, dan kasih kami mengalami pembaharuan, meyakini pengorbanan Tuhan. Seiring kami menerima perjamuan kudus ini, kami menerima janji hidup yang kekal. Kami menerima janji penyertaan-Mu. Kami menerima janji kuasa kebangkitan. Di saat kedatangan-Mu yang kedua kali, yang mati dalam Kristus akan Tuhan bangkitkan. Yang masih hidup Tuhan akan ubahkan. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman-Nya. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji, hormat, dan syukur senantiasa bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Lawatan-Mu turun untuk bangsa dan negara Indonesia. Lawatan-Mu turun atas pemerintahan Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara Indonesia. Bangsa negara Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain.
Kami serahkan para hamba Tuhan, dimanapun mereka berada melayani pekerjaan-Mu. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati para hamba-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan atas mereka, atas seluruh sidang jemaat yang mereka layani. Tuhan memberkati kami yang berada di tempat ini, di lokasi ini, di daerah Jawa Tengah. Tuhan memberkati. Jawa Tengah menjadi berkat untuk seluruh umat-umat-Mu lewat doa syafaat yang mereka naikkan. Setiap saat mereka berdoa syafaat untuk bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan roh doa, turunkan roh puji-pujian untuk setiap pribadi anak-anak. Diberkati setiap pribadi anak-anak-Mu yang telah berkorban untuk pekerjaan. Rasa syukur mereka di hadapan, berkat-berkat yang terbaik, berkat rohani maupun jasmani, Kau-limpahkan bagi anak-anak-Mu. Berdoa untuk anak-anak sekolah, anugerahkan kepandian, kecerdasan, hikmat, akal budi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dari TK sampai perguruan tinggi, anugerah perlindungan dari Tuhan. Kalau otak yang brilian, jenius, fisik yang sehat Tuhan, dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan cukupi lewat kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Tuhan perintahkan para malaikat-Mu untuk menyertai anak-anak-Mu. Setiap langkah mereka, tiap perjalanan mereka, dijauhkan mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana alam, segala sakit penyakit, segala virus apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan naungi anak-anak, rumah tangga anak-anak, pekerjaan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang terbaik, penghiburan dari karya Roh Kudus, menghibur, menguatkan, meneguhkan kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap tinggal dalam naungan kasih-Nya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semuanya.